Resmi diumumkan oleh pemerintah. Berikut penjelasan dari Kementerian Keuangan mengenai penyaluran bansos pangan menjelang Ramadan. Apakah disalurkan lewat pos atau bank, atau apakah ada perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan penyaluran bansos pangan menjelang Ramadan ini? Simak terus beritanya hingga tuntas agar tidak gagal paham dan salah persepsi, dan pastikan juga teman-teman telah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru seputar pencairan bansos pangan jelang Ramadan. Saya Amran, segera kembali setelah intro singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pada ceria ya selalu. Semoga saja demikian adanya ya teman-teman. Terkait dengan kepastian penyaluran bansos pangan yang segera dikucurkan, pemerintah langsung mengumumkan. Nah, ini berarti tidak kaleng-kaleng ya teman-teman, karena pejabat yang menyiapkan anggaran langsung ada keterangan resminya. Melalui video kali ini, saya akan menampilkan pengumuman tersebut karena baru saja kemarin disiarkan secara live di Kementerian Keuangan dalam acara live konferensi pers APBN kita edisi Maret 2023. Di mana dalam acara tersebut secara umum dibahas mengenai anggaran Perlinsos. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa pemerintah juga terus akan berupaya untuk memberikan perlindungan sosial melalui berbagai program, antara lain program Keluarga Harapan PKH, Kartu Sembako, Bansos Kebencanaan, Bantuan KIP Kuliah, Penyaluran Subsidi, dan BLT Desa. Terkait penyaluran bansos pangan menjelang Ramadan, pada kanal YouTube Kementerian Keuangan dalam konferensi pers APBN kita edisi Maret 2023, mari kita saksikan bersama di layar penjelasannya mengenai sasaran penerima, besaran anggaran, dan tentunya siapa saja yang ditunjuk dalam penyaluran. Krisna, kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan untuk bansos pangan. Baik, terima kasih. Isa tentang bansos pangan. Baik, terima kasih Pak Wamen. Mas Krisna, tadi sudah disampaikan oleh Bu Menteri ya, bahwa sebenarnya ini tujuannya untuk mengendalikan inflasi dan juga harga beberapa komoditas pangan di tingkat produsennya. Ya, namun caranya kita memang akan membagikan beras ya secara gratis tentunya, makanya ini menjadi bantuan pangan ya kepada keluarga penerimaan manfaat yang ada di dalam DTKS. Ya, kita menggunakan basisnya DTKS, itu diperkirakan akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga. Untuk saat ini perkiraan kami ini akan akan ditagihkan kepada APBN 7,8 triliun. Ya, nanti setelah dibagikan oleh Bulog, setelah mereka membagikan, mereka akan menagihkan kepada APBN. Perkiraan kami sekitar 7,9 triliun termasuk ongkos membagikannya. Untuk ayam dan telur ini nanti akan dibagikan kepada keluarga dengan balita atau anak yang berpotensi stunting. Itu perkiraan sementara datanya ini dari BKKBN. Perkiraan sementara sekitar 2,1 juta keluarga yang akan menerima bantuan ini. Perkiraan sementara akan ditagihkan ke APBN nanti biaya termasuk untuk ayam, telur maupun distribusinya sekitar 460 miliar rupiah untuk 3 bulan pembagian Maret, April, Mei. Mengutip pernyataan Isa, namun caranya kita akan membagikan beras secara gratis tentunya. Makanya ini menjadi bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat yang ada di dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, katanya. Isa mengatakan bantuan pangan berupa beras akan disalurkan kepada sekitar 21,3 juta keluarga. Bantuan beras ini akan disalurkan melalui Bulog.
Nanti setelah dibagikan oleh Bulog, setelah mereka membagikan, mereka akan menagihkan kepada APBN. Perkiraan kami sekitar 7,8 triliun hingga 7,9 triliun, termasuk ongkos membagikannya, jelas Isa. Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan berupa daging ayam dan telur ayam untuk keluarga dengan balita atau anak yang berpotensi stunting. Penyaluran bantuan pangan protein ini akan dilakukan berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Bantuan akan diberikan ke sekitar 2,1 juta keluarga. Perkiraan sementara akan ditagihkan pada APBN untuk ayam, telur, termasuk distribusinya sekitar 460 miliar untuk 3 bulan pembagian, yaitu di bulan Maret, April, dan Mei. Jelas Isa. Nah, teman-teman, apa sih sebenarnya tujuan dari pemberian bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan juga bansos pangan? Dan kenapa hanya untuk kelompok tertentu saja yang diberikan? Nah, untuk menjawab, mari kita dengarkan secara seksama penjelasan Wakil Menteri Keuangan Sua Hasil Nasara. Kita mentransfer ke daerah, transfer ke daerah itu sebagian jadi gaji juga. Itu semua akan mendorong konsumsi. Juga mendorong kalau perlindungan sosial mendorong kepada kemiskinan, memperbaiki kemiskinan ekstrim. Karena PKH kan diberikan kepada yang paling miskin. BPNT diberikan kepada paling miskin. Tadi bansos pangan yang diterangkan oleh Pak Isa juga diberikan kepada kelompok yang paling miskin. Jadi itu adalah kombinasi untuk menangani kemiskinan ekstrim. Bahkan tadi Bu Menteri menguraikan kalau untuk peserta PBI, Jaminan Kesehatan Nasional 96,8 juta orang, itu juga untuk kelompok masyarakat yang membutuhkan. Sehingga kalau sakit, dia nggak usah keluar uang dari kantongnya sendiri, tetapi dia bisa pergi ke rumah sakit dan mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit setempat atau fasilitas kesehatan setempat. Itu membantu kelompok masyarakat yang paling miskin, membantu kemiskinan ekstrim, membantu stunting. Kalau tadi ada cerita bansos pangan, termasuk telur dan ayam, beras juga akan dibagikan, itu pasti membantu stunting. Sehingga kalau untuk stunting ya bukan ada mata anggaran khusus stunting gitu ya, tetapi keseluruhan ekosistem dari stunting itu yang kita tahu dipengaruhi oleh kesehatan, dipengaruhi oleh gizi, dipengaruhi oleh lingkungan, sanitasi, air bersih, akses kepada rumah sakit, fasilitas kesehatan, akses kepada sekolah, itu akan menjadi, itulah perhatian dari APBN kita. Prioritasnya bukan hanya kemiskinan ekstrim, stunting, tapi juga mengendalikan inflasi. Tadi kita lihat bahwa sejak tahun lalu inflasi kita terus kita jaga, peran dari pemerintah daerah luar biasa menjaga peningkatan harga di berbagai macam pelosok Indonesia. Tahun lalu teman-teman kalau masih ingat pasti mengcover bagaimana berbagai macam Pemda kita berikan. Hasil Nasara menjelaskan anggaran perlindungan sosial akan memperbaiki kemiskinan ekstrim karena PKH akan diberikan kepada yang paling miskin. BPNT diberikan kepada yang paling miskin, bansos pangan diberikan kepada kelompok yang paling miskin. Jadi itu adalah kombinasi untuk menangani kemiskinan ekstrim. Bansos pangan bertujuan untuk meningkatkan konsumsi, peningkatan daya beli masyarakat, dan pencegahan stunting. Dan selain itu juga, anggaran untuk bansos pangan adalah untuk mengendalikan inflasi. Mungkin seperti itu yang bisa disimpulkan dari keterangan Wakil Menteri Keuangan ya teman-teman. Nah teman-teman, bansos pangan berupa beras, telur, dan daging ayam pada Maret hingga Mei 2023, anggaran beras mencapai 7,8 triliun dan akan dibagikan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat. Untuk saat ini, perkiraan kami akan ditagihkan ke APBN senilai 7,8 triliun. Setelah dibagikan, Bulog akan menagihkan ke APBN. Perkiraan kami 7,8 triliun, termasuk ongkos membaginya. Katanya dikutip pada hari Rabu 15 Maret 2023. Selain beras, pemerintah juga membagikan bansos daging ayam dan telur kepada penerima manfaat yang memiliki balita atau anak berpotensi stunting.
yang berdasarkan dari data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Terdapat 2,1 juta KPM yang bakal mendapatkan bansos tersebut. Perkiraan akan ditagih ke APBN. Nanti biaya untuk daging ayam, telur, dan distribusinya sekitar 460 miliar untuk 3 bulan pembagiannya, itu bulan Maret, April, dan Mei. Bansos beras yang diterima oleh KPM masing-masing sebanyak 10 liter dan akan didistribusikan oleh Bulog. Sementara itu bansos daging ayam dan telur akan didistribusikan oleh PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau ID Food. Nah, teman-teman, saya ulangi ya, untuk bansos beras yang diterima oleh KPM masing-masing itu 10 liter dan akan didistribusikan oleh Bulog. Sementara itu, bansos daging ayam dan telur akan didistribusikan oleh PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau ID Food. Nah, pemerintah, lanjut Isa, berharap pemberian bantuan sosial berupa pangan tersebut dapat meringankan beban masyarakat miskin sekaligus mengendalikan inflasi dan harga komoditas pada tingkat produsen. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi kenaikan inflasi ketika Ramadan dan Lebaran pada tahun ini. Menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini, laju inflasi biasanya meningkat ketika momentum bulan puasa. Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan strategi agar harga komoditas tetap terkendali. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sajikan pada video kali ini. Like dan share ke media sosial teman-teman jika video ini bermanfaat. Berikan komentar, silahkan diketikkan pada kolom komentar jika ada. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.